Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Jamilah, 2. Mila Feryana, 3. Puji Pamungkas, 4. Putri Dia Mayangbiani yang akan mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Terminologi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Wajib pajak atau WP orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan menjadi PKP. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditentukan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Kredit pajak adalah pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian, pendahuluan kelebihan pajak, atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Penanggung pajak adalah pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam rangka penyederhanaan ADM perpajakan, dipandang perlu mempergunakan satu nomor identitas WP yaitu NPWP dan NPPKP adalah sama. Surat edaran Dijen Pajak Nomor 2 PJ 09 1998 tanggal 4 Mei 1998. NPWP Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nomor pokok wajib pajak. 1. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 2. Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak merupakan suatu set nomor yang dikelompokkan atas fungsi untuk angka pengecekan dan kode kantor KPP. Wajib daftar dan punya NPWP. 1. WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun takwim di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta.
3. Setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang menjadi subjek pajak. 4. WP pemotong atau pemungut pajak. Wajib daftar dan punya NPWP. 1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di atas R240 juta setahun atau melakukan penyerahan JKP di atas 120 juta setahun. 2. Pengusaha yang melakukan kegiatan impor BKP atau importir. 3. Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor atau BKP atau eksportir. 4. Pedagang eceran besar, yaitu pedagang yang mempunyai omset penjualan di atas 1 juta rupiah setahun. Fungsi NPWP 1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas WP yang sebenarnya, sehingga setiap WP hanya diberikan satu NPWP. 2. Sarana dalam administrasi perpajakan. 3. Berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan administrasi dalam perpajakan. Fungsi NPWP 1. Dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak. 2. Berguna untuk administrasi pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM. 3. Berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi tidak punya NPWP atau NPWP. Sanksi bagi WP yang tidak mendaftar atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP yang dapat merugikan negara dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak. Penghapusan NPWP 1. WP pindah dari satu KPP atau KPP lain. 2. WP meninggal dunia. 3. Warisan telah selesai dibagi. 4. Badan termasuk BUT dibubarkan. 5. WP wanita kawin dan tidak pisah harta. Pembayaran pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP, dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan atau SP. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. SSP dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut. 1. SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. 2. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pajak yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lain yang sesuai dengan ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dan administrasi perpajakan. SSP standar dibuat dalam rangkap 5 yang peruntukannya sebagai berikut. Lembar 1 untuk arsip wajib pajak. Lembar 2 untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pembendaharaan dan kas negara. Lembar 3 untuk dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar 4 untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Lembar 5 untuk arsip wajib pungut dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. SSP khusus dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak MP3 dengan Dirjen Pajak.
Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak. Surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak bagi tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Harta dan kewajiban. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertumbuhan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya tertuang. Laporan pajak, elemen utama dalam setiap entitas pelaksanaan kewajiban perpajakan selain penyebaran pajak adalah pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara berkala oleh wajib pajak badan atau perusahaan berbadan hukum dengan pendekatan penghasilan dan menyertakan proyeksi profit yang diterima. Selain itu, perusahaan diharapkan juga melaporkan peredaran usahanya dan penghasilan lain di luar usaha secara real di dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada. Kemudian, wajib pajak paham dasar perpajakan. Permasalahan pengabaian pelaporan pajak ini sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Wajib pajak yang baru terdaftar didorong untuk lebih efektif menggali pengetahuan dan informasi mengenai kewajiban perpajakannya. Media elektronik menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan pajak dengan mudah. Bagi wajib pajak yang telah lama terdaftar, digerakkan untuk lebih responsif dan kontributif memenuhi kewajiban pajak terutama pelaporan pajak. Apabila wajib pajak menemui kendala teknis, para petugas pajak siap memberikan penjelasan lengkap dan pendampingan secara online atau datang langsung ke KPP. Segala fasilitas perpajakan yang semakin mudah dan canggih tidak lagi dapat menjadi alasan wajib pajak enggan melaporkan pajak. Informasi perpajakan pun sudah banyak dan terintegrasi di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kesimpulannya, di samping ketersediaan fasilitas perpajakan, keterbukaan dan niat menjadi kunci utama wajib pajak untuk senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Itu faktor penyebab wajib pajak tidak dilaporkan pajak. Yang pertama, permasalahan utama dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang memicu rendahnya rasio pajak. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan wajib pajak kurang memahami mengenai pelaporan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak yang telah paham pajak justru enggan dan sengaja untuk tidak patuh melaporkan SPT massal maupun SPT tahunan. Yang kedua, adanya opsi status wajib pajak NE atau non-efektif. Muncul pemikiran bahwa wajib pajak bisa melakukan status NE termasuk untuk pelaporan pajak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemahaman wajib pajak yang masih rendah tentang pengetahuan perpajakan. Kondisi ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kemungkinan dampak yang terjadi seperti pelaporan yang seadanya, fiktif dan tidak real. Demikian materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika terdapat kekurangan materi atau terdapat kesalahan, nanti bisa dipertanyakan dan bisa kita bahas untuk presentasi pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.